Selamat datang di channel kami dan untuk kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah film action. Ini film action dari bangsa Korea ya, yang bercerita tentang kesetiaan dan bertahan hidup. Ada action, ada romantis, ada humor dan ceritanya yang menarik. Bagaimana kisahnya? Silakan simak review film berikut ini. Pria Tambun ini bernama Kang Dong-chul. Dia bersama dengan sahabatnya bekerja memasok ikan pada para pedagang di pasar. Hari itu mereka terlihat sangat sibuk. Selesai dari sana, dia ditawari untuk ikut investasi bisnis jual beli kepiting super oleh ketua Pak. Dong-chul dijanjikan keuntungan besar dalam 3 bulan. Melihat prospek yang bagus serta harapan untuk hidup lebih baik, Dong-chul akhirnya menyerahkan sejumlah uang. Bulan depan, kapal pembawa kepiting yang dijanjikan akan datang. Dong-chul menjemput istrinya yang seharian itu sibuk bekerja. Di sepanjang perjalanan, dia menceritakan keberhasilan ketua Pak dalam bisnis kepiting raja. Namun, istrinya mengingatkan agar ia tidak ikut-ikutan investasi. Di tempat berbeda, Ki-tae dan anak buahnya terlihat menyiksa seorang pria paruh baya yang tidak kunjung membayar pinjaman. Ki-tae hampir saja membunuh pria tersebut, tapi membatalkannya setelah melihat anak gadis pria itu. Ia kemudian membawa paksa gadis itu. Di jalan, tanpa sengaja mobil mereka menabrak mobil yang dikendarai Dong-chul. Masalah menjadi semakin rumit manakala sopir yang menabrak tidak mau tanggung jawab. Bahkan dia itu kesannya menyepelekan ya. Ia melemparkan uang kepada Dong-chul dan istrinya yang dari tadi di dalam mobil keluar dengan marah. Kita yang sedari tadi memperhatikan ternyata tertarik dengan keberanian Jisoo, istri dari Dong-chul. Pagi harinya, Dong-chul pergi ke Federasi Perusahaan Perikanan Nasional. Dia menagih gajinya yang sudah beberapa bulan tidak dibayar. Sayangnya, dia hanya mendapatkan sedikit dari jumlah yang seharusnya. Dia kini sedang galau nih, karena tidak ada kabar dari ketua Pak tentang kapal yang membawa kepiting raja. Sejurus kemudian, HP-nya berbunyi. Nah, ini itu dari ketua Pak. Namun sayangnya, dia mendapatkan berita yang kurang mengenakan. Kapal yang dimaksud menyasar ke daratan Cina dan ditahanlah kapal itu di sana. Sementara itu, Jisoo mendapat laporan dari firma hukum kalau Dong-chul belum menyelesaikan kasus yang dia jamin. Properti mereka akan disita jika tidak ada penyelesaian. Dan menurut firma hukum tersebut, jalan satu-satunya adalah bercerai untuk menghindar. Malam itu, Dong-chul mengajak istrinya yang sedang berulang tahun makan di restoran super mewah. Dan hidangan utamanya adalah kepiting raja. Tanpa disangka, Jisoo tiba-tiba membuka percakapan dengan tema perceraian. Karena itu satu-satunya cara keluar dari jeratan hutang. Dong-chul membujuknya agar bersabar hingga kapal yang memuat kepiting raja datang. Dan tanpa sengaja, dia menceritakan bahwa sudah berinvestasi di kepiting raja dalam jumlah yang sangat banyak. Jisoo kecewa, meninggalkan Dong-chul di restoran mewah itu sendirian. Setelah suasana hatinya agak tenang, Jisoo meminta Dong-chul untuk segera pulang. Sepertinya dia merasa bersalah gitu. Tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintu. Itu bukan Dong-chul, dia memaksa masuk rumah dan menyekap Jisoo. 2 orang lelaki berhasil masuk ke langsung dan membius Jisoo. Rupanya mereka adalah anak buah dari Ki-tae. Dong-chul sampai ke rumah dan tidak menemukan Jisoo di sana. Dia segera melapor pada polisi, tapi polisi tentunya memerlukan waktu untuk menyelidikinya. Polisi mencoba menyelidiki kasus penculikan tersebut. Dari pantauan CCTV, tampaknya mereka sedikit kesulitan karena kondisi malam itu begitu gelap. Tak lama kemudian, Dong-chul mendapat telepon dari Ki-tae. Dia meminta Dong-chul datang ke suatu tempat jika ingin Jisoo selamat. Dong-chul kemudian dikejutkan dengan dering HP yang ada di depannya. Dan itu adalah telepon dari Ki-tae. Ki-tae menelpon dan meminta Dong-chul membuka tas yang ternyata berisi uang.
Kita menyebut uang itu adalah ganti atas tubuh istri Dongchul. Keadaan di sini tuh serba membingungkan untuk Dongchul. Chonsik yang terbawa emosi hampir-hampir salah menghajar orang. Tak dapat petunjuk apapun, Dongchul membawa tas berisi uang itu pada polisi dan melaporkan kejadian yang baru dia alami. Keesokan harinya, dia menghampiri kantor polisi, tapi belum ada hasil. Dia mendapati informasi tentang maraknya penculikan yang dialami oleh kaum wanita akhir-akhir ini. Mendapati istrinya diculik, Dongchul tidak tinggal diam. Dia mendatangi Federasi Pasar Ikan untuk menagih bayaran dan di sini sempat terjadi perkelahian kecil, tapi dengan mudah ia tangani. Atas saran temannya, Dongchul menggunakan jasa orang lain untuk mencari orang yang hilang. Tapi ya jelas nggak gratis, dia meminta sejumlah bayaran. Agen swasta ini memang yang terbaik di kota itu dan dengan cepat dia menyusun rencana. Agen swasta yang tak lain adalah temannya sendiri menemukan petunjuk di suatu tempat tentang nomor polisi kendaraan yang digunakan Kang Tae pada malam kejadian. Mereka masuk ke ruangan, mirip seperti markas ya, karena keberadaannya memang tertutup, jauh dari keramaian. Awalnya mereka tidak mau bekerja sama, dengan taktik Dongchul, kedok mereka akhirnya terungkap. Di sini, Dongchul memperlihatkan kebolehannya dalam bela diri. Satu persatu lawan dikalahkan. Bosnya itu yang seorang cewek cantik akhirnya menyerah dan memberikan informasi yang diinginkan Dongchul dan teman-temannya itu. Kedua teman Dongchul sedang mengomentari aksi yang baru saja dilancarkan. Mereka baru tahu bahwa Dongchul itu adalah seorang legenda bela diri di kotanya. Wah, baru tahu ini mereka. Berbekal kartu nama yang didapatkan dari bos cantik, dia menyusuri, namun sayang itu adalah kartu nama lama yang sudah tidak berlaku. Di tengah kebingungannya, dia mendapati sedikit petunjuk ketika berada di parkiran. Dongchul tiba-tiba ditelepon polisi karena ditemukan mayat wanita yang mirip dengan istrinya. Ia merasa lega setelah mengetahui itu bukan istrinya. Agen swasta itu akhirnya menemukan pola yang sama dengan kasus yang dialami oleh Dongchul. Penculikan kepada wanita yang terpilih tidak secara acak. Mereka kebanyakan istri atau anak dari keluarga yang memiliki banyak hutang. Suami mereka diberikan sejumlah uang yang banyak sebagai kompensasi penculikan tersebut. Kalau menurutku ini sih penculiknya itu baik hati ya. Ini jadi dia itu ngasih duit yang banyak, tapi juga mengambil istri atau anak dari yang diculik itu ya dengan kompensasi uang yang banyak. Siapa juga yang nggak tergiur gitu ya. Suami salah satu korban penculikan menyerahkan beberapa petunjuk kepada Dongchul, namun tiba-tiba orang itu jatuh dari lantai gedung. Berkat petunjuk yang diberikan, Dongchul menemui seorang konsultan pinjaman. Setelah bertemu, dia merasa tidak asing nih. Dia adalah sopir yang beberapa waktu lalu sempat cekcok dengannya. Dongchul terus mendesak agar dia memberikan informasi. Dongchul dan teman-temannya mencoba untuk menggali informasi dari anak buah Kang Tae tentang keberadaan istrinya. Segala upaya dia lakukan, tapi sayang dia itu tipe anak buah yang loyal, tetap bungkam. Tiba-tiba saja Kang Tae menelpon dan menyuruh Dongchul untuk menghabisi anak buahnya. Tentu saja dia menolak, tapi Kang Tae mengancam akan menghabisi istrinya. Dan disinilah ada dua orang yang akhirnya berlomba untuk menghabisi orang yang ada di hadapannya. Ya sempat bingung juga, tapi Dongchul akhirnya dapat keluar dari situasi yang membingungkan ini. Anak buah Kang Tae akhirnya angkat bicara setelah diselamatkan nyawanya oleh Dongchul. Dia kemudian membeberkan semua tentang sindikat perdagangan wanita dan organ yang dilancarkan oleh Kang Tae. Sementara itu, di ruang sergap, Ji-so, istri dari Dongchul, mendapatkan tekanan dari penjaga dan anak buah Kang Tae. Dongchul dan teman-temannya sekarang fokus untuk mendapatkan barang bukti yang sudah disita polisi.
Kang Tae ingin melakukan barter antara barang bukti dengan Jisoo. Dan kemudian mulailah teman-temannya beraksi menyamar untuk mengambil barang bukti di kantor polisi. Sebenarnya aksi mereka hampir saja berhasil, tapi akhirnya identitas mereka diketahui. Dongchul yang mendengar itu akhirnya harus mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut. Ledakan mobil yang dibuat Dongchul menyita perhatian semua polisi untuk berhamburan keluar. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk membawa barang bukti dan tancap gas. Jisoo dan teman seperjuangan sesama korban menyusun rencana kabur dari jendela besi. Dengan susah payah, akhirnya celah terbuka dan Jisoo berhasil keluar. Sementara temannya masih terjebak. Jisoo meminta bantuan taksi untuk membawanya ke kantor polisi. Sebenarnya di sini kurang selangkah lagi dia sampai di kantor polisi, tapi sayangnya dia kepergok Kang Tae dan menangkapnya. Dongchul akhirnya sampai di tempat persembunyian Kang Tae. Dia mendobrak pintu utamanya dengan mobil. Di setiap lorong yang dijaga ketat oleh penjaga, dia lumpuhkan satu persatu dengan mudah. Ini bagian film yang full action ya, kita akan disuguhkan dengan kemampuan bela diri dan buat kamu yang suka film action pasti sangat puas. Sementara itu, kedua teman Dongchul juga berupaya mencegat komplotan yang akan kabur membawa serta korban. Dengan peralatan seadanya dan di sini terkesan lucu ya, tapi ya mereka tetap berhasil. Di dalam gedung, Dongchul masih berjibaku menghadapi musuh-musuh yang terlampau banyak. Namun sayang, dia tidak mendapati Jisoo ada di dalamnya. Kepolisian kemudian datang dan kedua teman Dongchul yang menyamar jadi kejaksaan berhasil mengelabui mereka. Di perjalanan, mobil yang dikendarai Dongchul berpapasan dengan mobil Kang Tae. Awalnya Dongchul tidak tahu kalau itu mobil Kang Tae. Tapi setelah diperhatikan, dia baru sadar dan terjadilah kejar-kejaran yang epik dan heroik di antara keduanya. Dongchul terus saja berusaha menghentikan mobil Kang Tae yang di dalamnya ada Jisoo. Di jalan raya, mobil mereka bertabrakan. Mobil Dongchul terpental jauh. Sejurus kemudian, Kang Tae muncul membawa senjata berusaha menaklukkan Dongchul. Dongchul dengan mudah menaklukkan Kang Tae. Jujur saja nih, perkelahian di antara mereka kurang seru ya, tidak imbang sih menurutku. Antagonisnya itu terlalu lemah dan mudah ditaklukkan. Jadi kayak main-main saja gitu loh. Setelah Kang Tae berhasil ditaklukkan, Dongchul menyelamatkan Jisoo dan polisi pun datang. Di akhir cerita, kita akan disuguhkan dengan happy ending nih. Nah, berita tentang keberhasilan Dongchul menggagalkan sindikat perdagangan manusia menjadi trending topik. Dongchul tiba-tiba saja seperti pahlawan. Sementara itu, kapal yang membuat kepiting raja pun bisa singgah di pelabuhan. 5 bulan berikutnya, Dongchul dan Jisoo membuka restoran mewah dengan sajian utama kepiting raja dan film pun berakhir. Nah baiklah, sampai kepada tahap akhir ini, kalau menurutku sih film ini sangat menghibur ya, perpaduan antara action, komedi, serta kesetiaan yang kental. Cocok buat kamu yang senang dengan alur cerita yang renyah dan tidak perlu pikiran yang jelimet untuk melihat sebuah film ya. Makna dari film ini jelas pada tokoh utamanya yaitu Ma Dong-seok yang berperan sebagai seorang suami siaga dan insaf dari dunia persilatan. Action yang dilengkapi dengan humornya membuat film ini layak untuk ditonton dan gak membosankan. Nah, gimana menurutmu? Silahkan tulis di komentar dan sampai bertemu di review film selanjutnya.